Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita melanjutkan eksposisi kitab Yakobus dalam pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat 10. Mari kita membacanya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa ada kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, saudara-saudara, saya memberikan tema renungan pada hari ini adalah serius. Nah, kita perlu serius untuk mengikuti Tuhan dan menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di sini Yakobus mengingatkan jemaatnya pada waktu itu supaya mereka serius, tidak mendua hati, tidak berpijak kepada dua perahu, supaya mereka hidupnya hanya menyenangkan Tuhan mereka yang telah menebus dan menyelamatkan mereka. Nah, saudara, mari kita bersama-sama mengupas pasal 4, 1-10 ini. Nah, saudara masih ingatkah di pasal yang ketiga, ketika Yakobus berbicara tentang anak-anak Allah yang membawa damai? Ya, pasal yang keempat ini Yakobus mengulangi lagi topik itu tentang pembawa damai. Cuman dia bahas tentang konflik di antara jemaat. Yakobus memulai nasihatnya di pasal 4 itu tentang konflik di antara jemaat, dan konflik itu biasa terjadi dalam jemaat. Dan itu wajar, itu normal. Pasti ada konflik di masyarakat, di gereja, semua pasti mengalami konflik. Akan tetapi konflik itu akan sangat berbahaya jikalau kita berkonflik karena memperjuangkan keinginan kita ataupun kepentingan kita. Kita bukan memperjuangkan apa yang benar, apa yang terbaik bagi komunitas. Tapi karena ego kita, kesombongan kita, pride kita, kebanggaan kita, kita mau dilihat orang seperti itu. Nah, itu yang bahaya. Nah, itulah yang ditegur dan dinasihati oleh Yakobus. Dasar dari konflik yang terjadi itu karena keinginan diri. Nah, gara-gara anggota jemaat ataupun orang-orang di jemaat itu, ada yang jemaat atau pemimpin gerejanya mengingini sesuatu, tapi gagal. Kemudian dia iri hati, ada yang sampai membunuh, saudara-saudara. Berbahaya sekali. Tak bisa menang dalam konflik itu, ia mulai berkelahi, ia mulai bertengkar dan menyerukan genderang perang. Bisa jadi mungkin perangnya lewat kata-kata, lewat kritikan, ataupun perang dingin. Dia nggak ngomong, saudara. Nggak ngomong sama saudara-saudaranya. Dia mulai perang. Nah, saudara, dalam konflik ini, Yakobus mengingatkan mereka, kamu tidak berdoa. Oleh karena itu kamu tidak bisa mendapat apa-apa. Kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu untuk memuaskan keinginanmu. Nah, saudara, doa itu adalah meminta Tuhan menyatakan kehendaknya dalam diri kita. Bukan menjadikan apa yang kukehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki. Mencari kehendak Tuhan,
menginginkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, meskipun itu tidak enak buat kita dan komunitas kita. Saudara, inilah yang menjadi nasihat Yakobus kepada jemaatnya, supaya mereka ingat mereka adalah anak-anak Allah yang membawa damai. Meskipun konflik akan terjadi, tapi konflik itu bisa diselesaikan dengan kuasa kasih Kristus dan hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita minta kepada Tuhan untuk menyelesaikannya dalam hikmat Tuhan. Kemudian yang bagian yang kedua, ayat 4 sampai 6, Bapak Saudara. Inilah yang menjadi fokus Yakobus, supaya anak-anak Tuhan itu punya hati yang terfokus kepada Kristus. Saudara, dalam ayat 4 sampai 6, kita bisa melihat di sana Yakobus memberikan teguran kepada jemaatnya. Nah, biasa memang sapaan yang dipakai oleh Yakobus itu begitu akrab. Dia biasanya berkata, saudara-saudaraku. Tapi kali ini sangat berbeda. LAI menuliskan dengan frasa, hai kamu orang yang tidak setia. Ini terkesannya masih oke bagi telinga orang-orang Indonesia. Tetapi kalau kita melihat versi Inggrisnya, hampir semua menerjemahkan dengan kata adulterous, yang berarti pezina atau peselingkuh. Nah, ini kalau kita lihat dalam artian bahasa Inggris, terjemahan Inggris, ini benar-benar keras kepada jemaatnya. Yakobus sudah memperhatikan bahwa hati mereka sudah tidak fokus kepada Kristus. Nah, mereka mulai menyombongkan dirinya. Bagaimana mereka menyombongkan diri? Mereka mendua. Mereka ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan, tetapi mereka ikut yang lain juga, seperti itu. Mereka punya idola yang lain. Mereka mulai berkompromi dengan dunia, bersahabat dengan dunia, dan otomatis mereka akan mengecewakan Tuhan. Karena kita bisa lihat dalam bagian Alkitab yang lain, tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mengabdi kepada yang satu, dia pasti mengecewakan yang lain. Atau sebaliknya. Akhirnya mereka akan, kecenderungan hatinya akan serupa dengan dunia. Nah, seperti yang Yakobus sebutkan di ayat-ayat sebelumnya, mereka akan belajar mendiskriminasi sesamanya. Ya, mereka akan pilih-pilih kasih, kemudian membicarakan yang buruk tentang orang lain, tentang sesama mereka. Dan mereka mulai pakai hikmat dunia yang berakar dari isi hati dan ambisi pribadi. Kemudian mereka akan menyenangkan keinginan diri mereka sendiri, sampai mereka rela akan berkonflik dengan banyak orang. Nah, semua ini adalah praktek-praktek yang dilakukan orang-orang yang bersahabat dengan dunia, yang mementingkan kepentingan pribadi mereka. Yakobus mengingatkan mereka, jangan sampai kamu berpikir bahwa Allah tidak akan peduli dengan sikap kita seperti itu. Inilah kesombongan. Allah tidak suka dengan kesombongan. Ia akan menentang orang yang sombong, bahkan ia akan menjatuhkan orang yang sombong. Namun sebaliknya, anugerah Tuhan akan diberikan kepada mereka yang rendah hati, yang sadar bahwa diri mereka adalah yang lemah dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang sadar betapa Tuhan itu sungguh-sungguh beranugerah kepada mereka, memberikan sukacita, keamanan, dan keselamatan bagi mereka. Itulah yang dijelaskan oleh Yakobus kepada orang-orang yang mendua dalam jemaatnya pada waktu itu. Teguran ini sungguh keras, jangan sampai kita mendua. Kemudian kita beralih ke ayat 7 sampai 10. Di situ Yakobus memberikan perintah yang jelas dan praktis. Apa yang harus kita lakukan setelah kita sadar bahwa diri kita mendua di hadapan Tuhan? Kita harus kembali kepadanya. Kita harus bertobat, meninggalkan kesombongan kita, kembali mendekat kepada Allah. Jadi kata-kata tahirkanlah, berduka cita, berkabung, dan meratap akan kesombongan kita. Itu yang pertama. Topik pertobatan ini penting sekali dalam kitab Yakobus. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada Kristus. Jangan mendua atau lirik kanan atau lirik kiri. Kita perlu menyucikan motivasi kita dan tindakan kita. Kita diminta untuk serius membangun kehidupan yang bijaksana dalam Kristus Yesus. Jangan takut ketika iblis menggoda kita, iblis mengancam kita, kita mesti lawan. Jangan takut, ia sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Yesus Kristus yang sudah menang akan memberikan kita pengharapan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita.
Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh serius mengikut Engkau Tuhan. Serius memperhatikan kehidupan kami. Apakah kami hidup dengan bijaksana seperti bijaksana yang Tuhan berikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, murnikanlah hati kami, sucikanlah tindakan-tindakan kami, sehingga kami boleh menyadari kesombongan kami Tuhan, hati kami yang kadang-kadang mendua di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal.